Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamsani, dosen pada program studi PGSD, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Adapun bidang keilmuan saya adalah pendidikan fisika. Tujuan dari video ini adalah sebagai bentuk pernyataan dari dosen dalam unjuk rasa bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan prinsip DIA. D atau delivery adalah bagaimana penyampaian materi saya dalam perkuliahan. Dalam hal ini, saya menggunakan pembelajaran tatap muka secara langsung dengan menggunakan atau mengaplikasikan case method dan project based learning. Hal ini saya gunakan untuk membangkitkan ketertarikan mahasiswa dan keaktifan mahasiswa dalam membangun pengetahuannya dan terbiasa dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah I atau interaction adalah bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa. Dalam hal ini saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Hal ini saya lakukan untuk memancing keaktifan mahasiswa. Memberikan mahasiswa umpan balik terhadap respon mahasiswa selama perkuliahan. Baik memberikan apresiasi, memberikan penilaian di setiap penugasan ataupun keaktifan mahasiswa selama di kelas. Yang ketiga adalah assessment. Untuk hal ini, pada awal perkuliahan telah dilakukan kontrak perkuliahan yang membahas tentang item apa saja yang akan dinilai. Bentuk penilaiannya adalah berupa penilaian tes sumatif, kemudian tes formatif dan penilaian diagnostik. Dalam pengaplikasiannya, bobot penilaian yakni kuis 20%, UTS dan UAS 15% masing-masingnya, kemudian keaktifannya 20% dan tugas 20%, kemudian kehadiran 10%. Kemudian, salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah statistik pendidikan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa PGSD dengan beban 3 SKS dan dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah statistik pendidikan adalah mata kuliah yang menunjang salah satu kompetensi lulusan yakni melaksanakan penelitian. Kompetensi lulusan PGSD sangat erat kaitannya dengan kemampuan mahasiswa melaksanakan penelitian dan memecahkan masalah di dunia pendidikan, terutama di sekolah. Saat akan menjadi pendidik di sekolah nanti akan ditemukan persoalan statistika, yaitu bagaimana guru mengumpulkan informasi prestasi belajar siswa, mengolahnya menjadi informasi-informasi yang berguna, sampai pada pelaporan dan pengambilan keputusan apakah siswa layak untuk naik kelas ataupun tidak. Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan pemahaman dan penguasaan dalam bidang statistik pendidikan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep statistik dan penerapannya dalam konteks penelitian pendidikan. Kedua, mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data statistik hasil penelitian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyajikan data statistik hasil penelitian. Adapun materi pembelajarannya yaitu 1. Konsep dasar, hakikat, dan fungsi statistika. Yang kedua, data statistik, populasi, dan sampel. 3. Penyajian data. 4. Distribusi frekuensi. 5. Ukuran gejala pusat. 6. Ukuran lokasi. 7. Ukuran penyebaran. 8. Ukuran kemiringan dan kecembungan. 9. Distribusi peluang. 10. Pengujian hipotesis. 11. Analisis regresi dan korelasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video terkait perkuliahan pada salah satu topik statistik pendidikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Sudah siap melaksanakan perkuliahan? Ya. Ada yang tidak masuk? Mana tadi absen? Ada yang tidak masuk? Santi. Cuma Santi saja yang tidak masuk. Nimnya. Ini belum semua mengisi absen ya? Kan kita masuk pertemuan ke 4. Nah, jadi sebelum kita memulai perkuliahan saya ini ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya. Silakan berdoa dulu. Oke, selesai. Ya,
distribusi frekuensi ya. Nah, kalau kita menengok ke belakang tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya, kan kita sudah membahas tentang apa itu data, populasi, sampel, kemudian jenis-jenis data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyajikan data-data itu ke dalam sebuah penyajian data sehingga yang umum, yang awam itu yang bukan meneliti bisa membaca data-data itu. Nah, jadi kalau kita mau melihat judulnya ya, kalau kalian lihat judul ini kan ini pertama kalinya mungkin melihat distribusi frekuensi, ada yang namanya ternyata tabel distribusi frekuensi. Ada yang sudah ada bayangan apa itu? Belum ya? Nah, jadi kalau kita melihat lagi kalau kita melihat slide seterusnya, sebelum kita membahas tentang apa sih itu tabel distribusi frekuensi, sebelumnya kita mesti tahu dulu subjek PMK dan indikator yang mesti kita capai pada pertemuan hari ini. Jadi subjek PMK-nya adalah mahasiswa mampu menyusun tabel distribusi frekuensi. Jadi kita membuat ya, menyajikan data dalam bentuk TDF. Nah, kemudian indikatornya yaitu ada yang ke-1, mahasiswa mampu menjelaskan definisi tabel distribusi frekuensi. Jadi kalian mampu menjelaskannya. Kemudian yang kedua, kalian mampu membedakan tabel TDF data kelompok dengan data tunggal. Nah, yang ketiga, kalian mampu menjelaskan fungsi, kekurangan, dan kelebihan dari TDF itu dalam penelitian. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menyusun tabel TDF sesuai langkah-langkah penyusunan TDF itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, ada kata kunci yang penting dalam penelitian. Jadi selalu saya ingatkan ke kalian bahwa ilmu yang kita pelajari pada pertemuan ini sebetulnya kita gunakan untuk nanti ketika kita mau penelitian atau ketika kalian sudah menjadi pendidik. Kan kita akan selalu diminta untuk meneliti kan ya? Nah, bagaimana mengolah data? Pun bukan penelitian, tapi ketika mengolah nilai siswa, kan kalian akan membagikan ujian ke siswa ya? Nah, kemudian ada datanya siapa yang dapat nilai 60 dan sebagainya. Itu kan kita mau olah. Nah, bagaimana penyajiannya sampai kita bisa menentukan ini siswanya lulus KKM atau tidak. Jadi bukan hanya penelitian saja, tapi dalam sekolah pun kita membutuhkan ini gitu. Nah, selanjutnya ya, kita bahas tentang apa itu TDF. Nah, kalau sudah begini ya, ini saya membayangkan ketika kita membahas tentang tabel distribusi frekuensi, sebagian mahasiswa saya itu mungkin modelnya kayak gini, ya sudah mulai kayak DF lagi, apa lagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang ini, mungkin sebagian saja, tidak semua. Ada sebagian yang mulai berpikir tentang apa itu TDF. Kemudian bagaimana? Ya, yang bagaimana yang namanya TDF itu kan tabel distribusi frekuensi itu biasanya kita singkat sebagai TDF. Ya, kan panjang sekali kan kalau kita bilang. Jadi kemudian fungsinya apa? Nah, kalau mau menjawab 3 pertanyaan ini gampang. Saya kasih contoh dalam kehidupan. Misalnya, ya kalian melakukan, misalnya nih, kita tidak usah jauh-jauh langsung ke ini ya. Ketika kalian menjadi pendidik, tidak usah dulu. Kalian sebagai mahasiswa nanti mau melakukan penelitian kan, untuk ujian hasil atau ujian skripsi kan. Nah, ketika melakukan penelitian nih, terus habis itu kalian memperoleh hasil tes 60 siswa. Tes matematika dari 60 siswa kelas 5. Misalnya kalian melakukan PTS atau post-tes ya. Nah, dikasih ujian ke siswa. Ada nilainya 60 siswa ini. Kemudian kalian sajikan datanya dalam begini, bentuk begini. Ya, kalian tampilkan pada saat ujian hasil. Kemudian dosen penguji, anggap saya sebagai dosen penguji. Terus saya tanya, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas 80? Wow, capek ya mulianya ya. Kayak sudah tegang ujian, tambah tegang lagi karena mau melihat tabel kecil-kecil begini ya. Atau kalau ketika saya tanya, berapa banyak siswa yang tidak tuntas? Bingung juga tuntasnya ini mana nilainya. Jadi kalau kita menyajikan tabel data seperti ini, bagus atau tidak? Tidak. Tidak ya. Berarti informasinya tidak sampai dengan jelas ya. Nah, tapi coba bandingkan ini ya. Jadi kalau misalnya begini, jadi kalau kita tampilkan data ini dalam melaksanakan ujian hasil kan susah ya. Tapi kalau saya tampilkan dalam data seperti ini, mudah atau tidak? Mudah. Mudah ya. Nah, jadi tabelnya kalau saya tampilkan dalam bentuk seperti ini, langsung kelihatan bahwa siswa yang mendapatkan nilai 9 sampai 21 itu ada 3 orang. Yang mendapatkan 87 sampai 99 itu ada 1 siswa. Nah, beda nggak dengan yang ini? Beda. Agak beda ya? Jadi kalau yang di sebelahnya ini, data yang tampil adalah 9
9 sampai 21. Nilai 9 sampai 21 ada 3. Tapi kalian tidak tahu pasti yang 3 ini dapat nilai berapa, paham? Iya. Ya. Jadi sedangkan yang di sebelah jelas. Iya. 30, 40, 50. Berarti tidak ada nilai selain itu kan? Iya. Tapi kalau ini 9 sampai 21 ada 3, bisa jadi nilai 10, bisa jadi 21, bisa jadi 20 ya? Iya. Oke. Maka ada perbedaan di sini. Ada data tunggal, ada data kelompok. Ini adalah tabel distribusi data kelompok dan ini adalah tabel data distribusi dalam bentuk tunggal ya. Jadi kalau kita tampilkan datanya dalam bentuk ini, mana yang lebih bisa dipahami? Tunggal. Nah, mana yang lebih singkat? Tunggal. Bayangkan kalau tunggal ada 60 siswa, kemudian semua 60 ini beda-beda nilainya. Kelompok. Langsung kelompok kan? Iya. Nah, jadi masing-masing punya kelemahan dengan kelebihan. Ya. Nah, oke. Jadi kalau kita tampilkan datanya dalam bentuk ini, kemudian kebetulan ini nilainya ya cuma 34, 50 ya. Tapi dibayangkan soalnya dalam bentuk esai. Esai kan bukan begini ya. Iya. Pasti ada 22, 25, 24 dan sebagainya. Itu jadi banyak sekali listnya kan? Iya. Nah, jadi lebih panjang. Tapi kalau yang begini sebetulnya lebih singkat. Nah, pada pertemuan kali ini kita berfokus pada membuat tabel distribusi data kelompok. Karena untuk data tunggal sebetulnya kan kalian paham kan? Iya. Oke. Sampai di sini ada yang sudah mau ditanyakan atau belum ada? Belum. Nah, kalau saya tanya begini deh. KKM-nya itu 74. Ya, ketuntasannya. Siswanya tuntas itu kalau nilainya 74 atau di atas 74. Ada berapa banyak siswa yang tuntas? Oke, coba-coba. Setelah 29. Dilihat dari mana? 23 tambah 6. Itu sama dengan 29. Oke, coba nimnya. Memudahkan untuk mengelompokkan nilai-nilai. Memudahkan untuk mengelompokkan nilai-nilai. Yang di belakang lagi. Itu kan sama mengelompokkan juga, cuman lebih menjelaskan bagaimana karena ada Menjelaskan tagih data. Mungkin maksudnya adalah memudahkan kita dalam memudahkan kita dalam memahami yang Ya. tersebut. Ini yang kita gunakan itu adalah yang kedua, ada dua, tabel distribusi data kelompok atau PDF data tunggal. Nah, kapan digunakan kelompok, kapan digunakan tunggal? Tunggal digunakan ketika data yang kita punya itu tidak banyak variasinya. Kayak tadi kan ya? Nah, tapi kalau banyak variasinya dan itu menyulitkan kita untuk mendatanya, maksudnya untuk menuliskan semuanya kan biasa ada batas maksimumnya kan? Maka lebih baik menggunakan data kelompok. Jadi mana yang lebih ringkas dibaca, lebih mudah dipahami? Tes awalnya adalah 60. Beda ya? Ini sudah 90, ini 60. Ketika tes post tesnya, tes yang keduanya, ini 95, naiknya cuma 5 ya? Iya. Ini yang 60 jadi 95, nilainya sama. Tapi peningkatannya beda. Nah, itu tidak tampil di TDF tadi kan? Nah, itu. Jadi ada kelemahannya juga. 21 dan setengahnya itu ada di mana? Angka itu maksudnya. Jadi kalau mau pakai manual bisa-bisa saja kalau mau pakai garis bilangan, tapi lebih bagus pakai rumus begini. Jadi 21 tambah 9. Nanti beda-beda. Nilai tengahnya kelas 7 tentu beda dengan nilai tengahnya kelas 1 ya. Oke, jadi yang ini adalah bagaimana caranya kita menyusun tabel distribusi preferensi data kelompok. Ya. Nah, ada beberapa langkah di sini. Ada 5. Bisa kebaca di belakang? Bisa. Bisa. Pertama adalah kita menentukan X max dan X minnya atau data terbesar, nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Kita tulis dulu ya. Data, jadi yang pertama adalah kita menentukan X max-nya, kemudian X min-nya. Kemudian yang kedua adalah apa? Menentukan banyak kelas ya. Banyak kelas, tadi kan ingat yang kelas yang 9 sampai 21 itu kelas 1 ya. Nah, kita menentukan itu. Banyak kelas itu adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, C itu panjang kelas itu sama dengan apa? X maksimal X max kurang X min. kurang dengan X Min. min. Yang keempat apa? Menentukan panjang kelasnya atau C-nya itu sama dengan J dibagi dengan K. Berarti jangkauannya. Nah, K
panjang kelas. Misalkan datanya ini yang kita mau selesaikan. Coba perhatikan baik-baik. Temukan nilai paling kecil berapa? 15. Yakin? 10. 10 ya? Iya. 10. Berarti X min-nya itu 10. Ada yang sudah belum menemukan mana 10? Sudah. Sudah. Ini 10 nih, ini 10 dikali 2. Ya. Nah, X max-nya? 8. Yakin itu? Yakin. Mana 98? Ini ya? Iya. Oke. Ini adalah 98. Nah, jadi sebetulnya ini dulu yang kita mesti tentukan. Kadang-kala nanti ketika ujian, karena datanya saya sajikan begini, ini masih bagus 60. Biasa saya sajikan malah 80. Itu sudah mulai yang 60. 5,61. Maka jawabannya menjadi 6,61. Nah, kalau dibulatkan dalam matematika, itu pembulatannya menjadi 7. Namun dalam statistik pembulatannya kalau dia dalam bentuk TDF ini, kalian boleh membulatkannya ke bawah. Ya? Bisa sampai sini? Bisa. Nah, dapat 7. Maka ditulis J-nya tadi itu adalah 88. Kalian mau pakai yang mana? Yang 7 atau 6? 7 ya? Sama kayak tadi, 7. Oke, 7. Kita pakai itu dicatat sama catatan. Karena akan muncul data yang double, kan? Coba bayangkan nih. Dia masuk tadi di ini, anggaplah nilainya 20 ya. Dia masuk di kelas 1. Terus saya tulis lagi 20 itu di kelas 2. Dia masuk lagi kan di kelas 2? Iya. Maka double datanya. Nah, 2, maka batas atas kelas 2 lagi. Batas atasnya berapa? Iya, 5. Siapa yang kalau begitu siapa yang mau tulis semuanya? Tapi sampai di sini belum susah kan dianggap? Belum. Masih gampang kan? Masih. Oke, yang lainnya kalau begitu sambil menunggu temannya hitung-hitung, kalian juga menghitung terus nanti sudah mulai menentukan frekuensinya. Jadi yang dapat nilai 10 sampai 22 itu berapa banyak siswa di sini? Susah ya? Mau dicatat lagi ya? Atau panggilannya saja lah sekitar ini. Dapat dana mata saya gitu. Kasih. Tangan dulu temannya. Nih. 150. 1,5. Nah, kalau kita lihat lagi ya ini, nah ini kebetulan bagus nih datanya, langsung dapat 100. Nah, coba bayangkan tadi kalau kita mulai dari 10, berarti nanti pasti di sini pasti sampai 90 kan, bukan 10 ya. Kalau kita mulai dari di sini dari 0, ya kan? Sama 17. Maka tulis lagi 1. Kemudian Terakhir 17, maka tulis lagi 1. Ini sama dengan 3. boleh ditulis begini dulu. Nah, kemudian 23 sampai 35. Lihat, oh ini ada 1. Sama dengan 1 tambah 3,3 itu dari mana? Ketentuan. Oh, ketentuannya. Rumusnya. Jadi ketetapannya memang untuk menentukan K kelas adalah 1 tambah 3,3 log N. Itu rumus tetapnya. Oke? Nah, bentuk soalnya atau bentuk tugasnya, ya. Jadi ini boleh dikerjakan ke kelompok, diskusi kelompok boleh, tapi pengumpulannya tetap individu, ya. Nah, jadi di sini soalnya adalah Ani melakukan penelitian di kelas 5A SDN Inti Tondo. Yang di belakang kebaca ya? Ya. Nah, kemudian Ani ingin meneliti apakah terjadi peningkatan hasil belajar kognitif setelah penerapan model pembelajaran NHT di kelas. Kemudian salah satu data yang dibutuhkan Ani dalam penelitian ini, jadi kalau judulnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dengan menerapkan model pembelajaran NHT, maka salah satu data yang dia butuhkan adalah data hasil belajar kognitif siswa. Nah, jadi sebelum dan sesudah diberikan pengakuan. Jadi ada data sebelum ya dengan data sesudah. Sebelum kita mengajar di kelas, kita kasih tes. Kita mau tahu pengetahuan awal siswa bagaimana. Pengetahuan awal itu boleh tentang apa yang akan kita ajarkan, boleh tentang yang sudah dia pelajari. Misalnya saya kasih contoh gini deh. Dalam matematika, ya, dalam matematika itu kalian mau mengajar tentang kalian bilangan bulat. Ya, syarat untuk masuk di situ adalah siswa mampu penjumlahan dan pengulangan dulu, ya kan? Iya. Nah, berarti tes awalnya boleh tentang penjumlahan pengulangan. Karena kan kita mau tahu
jangan-jangan siswa belum bisa penjumlahan, sudah mau masuk kalian, nggak bisa ya. Nah, atau boleh juga tentang kalian, kita mau tahu jangan-jangan siswanya sudah jago kalian sebelum diajarkan, kan biasanya di TK sudah mulai juga kan ya, atau di rumahnya dan sebagainya. Jadi tes awal itu ada dua fungsi, mau tahu kemampuan awal siswa atau mau tahu kemampuan masyarakat untuk masuk ke dalam tes selanjutnya. Oke, silakan. Bisa basic. Silakan. Ya. Ya, jadi di sini ada data pre-tes. Pre-tes adalah tes awal. Ya. Post-tes adalah tes akhir siswa. Nah, jadi sajikan data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok yang hasilnya nanti dibuatkan dalam bentuk diagram atau grafik. Pertanyaan yang mesti dijawab dalam tugas adalah apakah siswa mengalami peningkatan hasil belajar setelah 8 tahun atau tidak? Jadi bagaimana caranya kita menjawab itu? Apakah terjadi peningkatan setelah dengan sebelum? Coba. Kan nanti berarti ujung-ujungnya kan ada dua tabel TDF ya? Iya. Tabel TDF sudah dengan tabel TDF sebelum. Nah, ini mau dibandingkan dua tabel ini. Bagaimana caranya supaya kalian bisa menjawab ini? Apakah siswa mengalami peningkatan hasil belajar setelah pengetahuan? Berarti membandingkan sebelum dan sesudah. Oke, kalau begitu kita masuk ke kesimpulan pembelajaran pada perkuliahan pada pertemuan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Sesuai dengan indikator pencapaian tadi ya? Apa tadi ya? Ada 4 kan tadi? Oke, apa definisinya? Tabel distribusi frekuensi. Siapa yang ini coba? Ini misalnya 48. 148. Silakan. Tabel distribusi frekuensi adalah pengelompokan data kuantitatif menjadi tabulasi dengan memakai kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Kalau begitu, yang kedua, apa fungsinya? Silakan. Nim. 128. 128. Nah, menurut saya fungsi dari tabel distribusi frekuensi itu untuk membantu kita mengelompokkan data yang ada, mempermudah kita untuk mengelompokkan data-data yang ada. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke. 14. Nim 142. Silakan. Berlebihannya bisa memudahkan kita untuk memahami nilai-nilai frekuensinya dari tabel nilai kelasnya tadi itu. Bisa memudahkan kita dalam memahami data. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke. Ini yang menjawab kelemahan. Kelemahannya TDF tadi apa? Saya. Nah, oke. Apa TDF kelemahannya? Kelemahan dari PDF itu tidak bisa melihat siapa-siapa saja yang dapat nilai, tidak ada nama-namanya. Jadi kayak tadi yang tadinya dapat 90, yang satunya dapat 95, pas diuji lagi yang satunya dapat 95, jadi sama. Padahal ini ada perbedaan sebelumnya. Oke, Tidak baik. pasti gitu. Saya pegang dulu. Apa lagi? Datanya kurang disajikan secara detail. Oke, datanya tidak disajikan secara detail. Berarti kalau kita gabungkan keduanya, sebetulnya maknanya adalah ada data yang hilang, ya, atau ada informasi yang hilang dari PDF itu. Adalah contohnya siapa yang mendapatkan nilai itu, ya. Jadi kemudian Siapa yang lebih meningkat? Ya, siapa saja yang meningkat, begitu ya. Maksudnya siapa itu berarti individunya. Iya. Secara individu saya itu meningkat atau tidak, itu tidak bisa dibaca di situ ya. Iya. Tapi yang bisa adalah secara kelompok kelas ini meningkat atau tidak, paham tidak ya? Paham. Jadi kita tidak tahu si A ini meningkat atau tidak, si B meningkat atau tidak. Yang ketahuan adalah secara keseluruhan kelas ini meningkat atau tidak. Itu kesimpulannya untuk keseluruhan. Oke. It's a profession that teach all other profession. Coba ya kan. Jadi teaching is a profession. Jadi mengajar adalah, yaitu pengajar atau pendidik adalah profesi yang mengajarkan semua profesi. Kalian mengajarkan presiden nanti, ya kan? Iya. Coba kalau kita itu ditanamkan di hati, pendidik adalah orang yang mengajarkan nanti ke depannya semua profesi. Bagaimana itu? Agak ini ya? Iya. Berarti harusnya bangga menjadi seorang pendidik. Maka harus bisa memperlihatkan bahwa kita menjadi pendidik itu yang bagaimana? Yang profesional, yang bisa mendidik anak-anak. Yang baik-baiknya. Maka kalau kalian melihat ada kekurangan dalam cara saya mengajar, jangan dicontoh. Kalau kalian melihat, ibu ini mungkin datang lambat, jangan dicontoh yang bagian itunya. Kalau kalian melihat saya bagus menjelaskan, lihat dia bagusnya di mana? Oh, lantang suaranya. Berarti saya juga nanti mesti begini. Kalau kalian suka. Kalau kalian lihat saya menjelaskannya tidak terlalu
tadi deh, kita itu mengajarkan semua profesi. Calon dokter nantinya akan SD juga kan? Iya. Tidak ada yang tidak SD, masa langsung SMP? Iya, Tidak ada. betul. SMP dulu, SD dulu. Semuanya harus melewati SD, baru bisa ke jenjang universitas dan sebagainya. Nah, jadi kalau sudah begitu, kita mesti bangga untuk menjadi seorang calon pendidik. Jadi ada anggapan mengatakan bahwa PGSD itu masih gampang-gampang. Tidak, PGSD yang paling sulit. Karena yang paling tidak tahu itu bagian kita SD. Iya. Masih putih. Kita yang ngajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. SMP sudah tahu. Iya. Maka di perkuliahan belajar baik-baik bagaimana mengajar dengan baik dan menyenangkan ke siswa. Supaya siswanya tidak ada yang kalau ditanya, suka matematika? Tidak. Suka fisika? Tidak.